Subhanallah, dalam kenyataan berbagai macam yang ada di depan kita, baik itu namanya kegembiraan ataupun kesedihan. Ketika berada dalam kegembiraan, alhamdulillah kita bersyukur. Namun ketika mendapatkan kesulitan, wajar ketika kita bertanya sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh qari dengan suara lantunan yang sangat indah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Kapan ya? Ternyata pertolongan Allah ini dikatakan dalam Al-Quran qarib, sangat dekat. Dekat untuk siapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Pegang baik-baik. Siapapun yang sekarang sedang mendapatkan kesedihan, kesulitan, kegundahan, ketika bertanya, ya Rabb, kapan saya keluar dari kesulitan ini? Pertama, Allahu Akbar. Jelas dalam Al-Quran kalimatnya wasjud waqtarib. Ketika mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ternyata benar-benar kenyataannya indah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat ada sujudnya, wasjud waqtarib. Ketika Anda semakin dekat dengan sujud, kening ini ke tempat sujud, semakin dekat juga dengan pertolongan dari Allah. Justru kalau mengatakan, bagaimana ya pertolongan Allah ini sudah dekat apa belum ya? Masih jauh apa enggak ya? Jawabannya adalah sedekat apa kening kita ke tempat sujud, sedekat itulah pertolongan Allah kepada kita. Semakin jauh kita dengan tempat sujud, semakin jauh pertolongan Allah kepada kita. Jadi jelas pertama dengan tegas mengatakan sabar, sholat. Sabar, sholat. Ini adalah kunci sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Buka oleh seluruhnya. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau seandainya yang pertama tidak pernah sabar, yang kedua tidak pernah sholat atau sujud. Kedua, apa yang membuat pertolongan Allah ini sangat dekat dengan kita? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Nomor 2 yang digambarkan para ulama adalah kata-kata indah. Apa coba? Masya Allah, taubat. Taubat. Sesuatu yang mengganjal sehingga pertolongan Allah tidak turun kepada kita, tersendat, terhalang oleh apa? Dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Seandainya orang berani melakukan satu dosa, dia sudah siap dengan mendapatkan musibah. Satu dosa lagi, siap dengan kehilangan nikmat. Itulah para ulama. Jangan pernah mengenteng-entengkan masalah dosa, karena setiap satu dosa berarti sudah siap kehilangan nikmat ataupun mendatangkan musibah. Contoh Nabi Adam dan Siti Hawa, sudah sorga itu nikmat, nyaman, karena dosa keluar dari sorga. Karena dosa yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari sorga adalah apa? Dosa. Berarti ketika melakukan dosa siap-siap kehilangan nikmat dan siap-siap mendapatkan bencana. Berarti kalau tobat diangkat bencana dan diberikannya kenikmatan. Tobat yang mana? Pegang baik-baik, para ulama memberikan kategori 3 tingkatan dalam tobat ini. Kita berada di mana ini? Pertama adalah tobat yang biasa, tobat yang umum. Yang kedua tobat yang luar biasa. Yang ketiga tingkat tinggi adalah tobat yang istimewa. Singkat kita gambarkan. Tobat yang biasa apa ya? Tobat yang biasa ini adalah ketika kita tobat terhadap maksiat yang kita lakukan. Ya Allah, saya tobat karena saya tidak puasa Ramadan. Ya Allah, saya tobat karena saya lalai sholat. Ya Allah, saya tobat karena saya tidak zakat. Ya Allah, saya tobat karena saya ini melakukan dosa. Setiap orang bertobat terhadap dosa yang dilakukannya itu adalah dosa yang dilakukannya, lalu dia tobati, itu tobat biasa. Bagus itu, luar biasa derajatnya. Yang kedua ada tobat yang luar biasa. Apa tobat yang luar biasa? Taubat kepada Allah karena dia lupa tidak melakukan sunnah. Kok begitu? Punten. Ada nggak di antara ayahanda bunda semuanya pemirsa melalui Damai Indonesiaku ini? Apakah ada di antara kita terbiasa duha, setelah itu tidak duha? Apa yang terasa dalam hati? Ada sesuatu kehilangan kan? Ya Allah, saya minta ampun karena saya tidak duha hari ini. Padahal tidak duha tidak dosa. Tapi kenapa dia tobat? Karena dia merasa, punten, ini adalah sesuatu kenikmatan. Orang yang taubat luar biasa ini adalah ketika dia tobat terhadap perbuatan yang sunnah.
terbiasa Senin Kemis, lalu dia tidak melakukan Senin Kemis, punten, begitu dia tidak melakukan Senin Kemis, nggak dosa. Tapi karena dia tidak melakukan sunnah ini, dia tahu, ya Allah, saya tobat. Kenapa? Karena saya tidak sempat puasa Senin Kemis. Punten, tobat yang luar biasa ini adalah tobat ketika dia dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu yang sunnah. 3, ini lebih tinggi lagi nih, Masya Allah, taubat yang istimewa. Siapa yang taubat istimewa ini? Ini untuk mendatangkan punten pertolongan dari Allah. Taubat yang istimewa ini adalah, pegang baik-baik semuanya, taubat yang istimewa dia taubat kepada Allah karena dia telah melakukan sesuatu yang mubah. Yang mubah ditaubati. Tidak haram loh, mubah itu tidak sesuatu yang haram. Kita boleh melakukannya, kita bisa menyaksikannya. Misalnya ada pertandingan apa saja di televisi, lalu kita nunggu beberapa kali, beberapa babak, babak pertama, babak kedua, babak ketiga, pertandingan apa saja. Apakah itu hukumnya apa? Sunnah? Tidak. Apakah hukumnya itu wajib? Apalagi tidak. Tapi apa? Mubah. Mubah ini berada di tengah. Kalau melalaikan sesuatu dalam melaksanakan ibadah, bisa jatuh dalam haram. Kalau misalnya ada di situ judi di dalam pertandingan itu, bisa jatuh, punten, itu juga haram. Tapi hanya nonton saja sesuatu yang mubah, lalu dia, astagfirullah, kalau saya tadi baca Quran, mungkin saya bisa dapat berapa juz, maka saya tobat terhadap perbuatan mubah yang aku lakukan. Jika kita bisa melakukan taubat yang ketiga ini, taubat istimewa, Masya Allah, luar biasa. Tolong tanyakan kepada diri kita sendiri, kita berada di taubat yang mana? Taubat yang mana? Taubat yang umumkah? Atau taubat yang biasakah? Atau taubat yang luar biasakah? Atau taubat istimewa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata begitu kita bertobat pada Allah, minta ampun kepadanya, pastikan Allah akan turunkan yang namanya punten, yang namanya pertolongan. Terakhirnya apa? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya apa? Selalu perhatikan, intibah, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Selagi dia sanggup melakukan takwa dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan singkat dari apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum.